Dan untuk Jawa Barat ini sangat-sangat buruk intolerannya, dan bahkan banyak sekolah-sekolah yang dibuat di daerah Jawa Barat ini. Salam semuanya. Ini saya dari tema dulu ya, saya mau bicara. Ya. Kami tinggalnya di Jawa Barat. Bahkan saya pernah email kok di Hagios, tapi belum ada balasan dari Oh Pastor. ya? Coba tolong kirim email lagi sekarang, nanti saya langsung balas. Wah, minta maaf nih. Iya, sempat saya email. Nah, di Bekasi ini ada yang Pastor pernah bahas, saya pernah dengar malam-malam, banyak, kan kebetulan suami orang Papua. Banyak orang-orang Papua yang dijadikan, yang dibawa, yang dimuslimkan anak-anak kecil. Nah, saya sudah dapat dua tempat. Satu di daerah kami, masih daerah Tambun Selatan ini. Sempat saya kasih alamatnya di email ke Pastor. Satu lagi di daerah Setu. Dalam 1 tahun itu naik sampai hampir 2.000 anak Papua yang dibawa, yang diambil. Saya sempat, karena saya sendiri kan tukang, ya suka kemana-mana, Pastor. Nah, itu masalah yang ini udah saya sering ikut Pastor ini ikutin udah lama, dan saya juga coba cari gitu di mana tempat posisinya. Ada 2 tempat ternyata. Nah, ada alamatnya, sempat saya email waktu itu, alamat dua tempat itu sempat saya email, nanti saya kirim ulang lagi di Hagios. Nah, nanti saya kirim ulang lagi, alamat sudah saya kasih. Dan untuk Jawa Barat ini sangat-sangat buruk intolerannya, dan bahkan banyak sekolah-sekolah yang dibuat di daerah Jawa Barat ini tidak ada yang upacara bendera. Apalagi untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya di daerah dekat kami sini. Itu sangat-sangat luar biasa daerah sini. Nah, jadi perlu perhatian juga, perlu diteriak-teriakan lagi, perlu digubrak lagi, supaya pemerintah perhatikan, supaya bila perlu Kementerian Agama cek satu-satu sekolah mana yang tidak mau mendirikan upacara di hari Senin dan tidak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya, supaya bisa dibabat habis kalau Indonesia ini ingin damai sejahtera. Kebetulan saya punya anak juga dulu, karena di sekolah negeri, akibat daripada bullying, sampai sekarang anak saya jadi korban. Tidak mau bergaul dan tidak punya teman. Saya rasakan. Anak saya sekarang usia 22 tahun. Saya korban juga sendiri, karena saya murtadin kebetulan. Karena saya di keluarga saya juga di daerah Sumatera Selatan itu, terutama adik saya sendiri, ya pengikut si Somad sih, jadi makanya sudah mulai mengkafir-kafirkan, ini kan, gitu loh. Karena saya murtadin, saya juga nggak tahu Tuhan arahkan saya, kebetulan ini di kesehatan ya Pastor ya. Saya sendiri di kesehatan sudah bantu dengan kesehatan di Indonesia ini sangat buruk sekali, apalagi masalah KIS, BPJS, atau lagi BPJS yang nggak bayar-bayar, itu banyak rumah sakit yang beralasan tidak ada kamar, tidak ada apa, tidak ada bla 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 bla. Nah, walaupun mereka ada KIS pemerintah. Bahkan di kampung saya sendiri namanya Lubuk Linggau, Sumatera Selatan itu yang dekat dengan Bengkulu, itu KIS pemerintah itu tidak berlaku. Katanya alasan Jokowi tidak mau bayar. Di Padang, saya kemarin kebetulan anak saya masih ada yang Muslim, anak pertama, dan dia menikah dengan orang Padang, tinggal di Padang. Kemarin saya sempat ke Padang sebelum puasa. Di Padang pun sama sekali KIS pemerintah tidak berlaku, karena Jokowi, alasan mereka Jokowi sudah tidak mau bayar. Nah, sedangkan kita di Jabodetabek, KIS ini sangat berlaku, sangat keren. Tapi banyak oknum, cuma beberapa oknum rumah sakit kadang-kadang yang brengsek ya, yang mesti kita yang berani melawan di situ. Nah, tapi bisa sampai cuci darah, sampai apapun itu gratis
di sejabodetabek kebetulan saya sendiri terjun untuk relawan kesehatan ini jalan 5 tahun. Kebetulan saya dulu pernah beberapa punya ya temen bantu-bantu kerja, tapi ya namanya mereka ini kan banyak yang cari uang, Pastor. Nah, kebetulan saat ini saya berjalan sendiri, walaupun banyak yang mau ikut, tapi ya mereka alasan anak lah, alasan nggak punya ongkos lah, alasan apalah. Tapi kalau saya terjun, bukan berarti saya mampu, saya membantu dalam keadaan ya pas-pasan lah kehidupan kami, tapi saya percaya, buat apa sih punya apa-apa banyak, apa banyak tapi kita tidak bermanfaat untuk orang lain. Bahkan saya sendiri banyak orang-orang bilang ya beda deh dari orang-orang Kristen yang lain-lainnya, beda kata orang-orang begitu. Ya, mau saya membantu tanpa pulang, bahkan ya kemarin sore kan saya punya pasien meninggal, saya tidur di rumah sakit 2 malam ICU gitu, Pastor. Ya saya puji Tuhan, mungkin saya juga nggak tahu ini Tuhan pakai saya seperti apa, saya juga tidak mengerti. Saya juga nggak tahu rencana Tuhan. Yang saya percaya semua Tuhan sendiri yang menentukan saya. Latar belakang saya juga tidak ada kesehatan atau apa. Tapi puji Tuhan, urat takut saya sudah putus kalau bantu orang-orang yang kesusahan. Urat takut saya sudah putus kalau melihat orang menderita. Orang-orang yang ditelantarkan di rumah sakit, urat-urat putus saya jujur sudah putus banget urat takutnya. Begitu aja, Pastor. Nanti saya kirim email kembali dan alamat tentang itu. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Luar biasa. Ini yang paling penting nih, kalau urat takut udah putus ini ngeri nih.